Podcast itu adalah penyebab Alvin meninggal. Selama ini dia baik-baik saja. Mungkin karena emosi dan tinggi, sehingga menurut saya siapapun yang membuat podcast itu harus bertanggung jawab. Dia memberikan kesimpulan sendiri penyebab kematian seseorang itu hanya dari pemikiran dia sendiri gitu. Apalagi tanpa adanya bukti medis yang akurat dari dokter. Dan pastinya dari pihak keluarga sendiri. Kan ini konyol. Dia itu siapa? Udah sampai di Maumere, uangnya harus selesai. Mau ada gugatan atau enggak? Hadapin. Jadi geng, si Agus ini melakukan perlawanan akan melaporkan Densu, Novi, Pablo, Gary ya, karena sudah mengalihkan uang itu dengan sepihak gitu kan. Jadi si Agus ini nggak terima dan dia akan melaporkan. Ya silakan aja gugat Gus, uangnya juga udah nggak ada di yayasan, ya kan? Kalau memang uang itu uang Agus, silakan gugat dari kemarin harusnya. Kenapa mereka nggak gugat? Karena mereka tahu mereka akan kalah, gengs. Jelas itu. Daripada masalah uang Agus ini semakin panjang dan akan menimbulkan aktor-aktor baru di film ini, cara satu-satunya adalah mengalihkan uang itu ke korban yang lain, gengs. Saya nggak ikhlas dunia akhirat, itu aja sih. Pertanggungjawabkan perkataan kalian, jangan. Bodoh amat Gus. Daripada ngebantu lu satu orang yang nggak tahu diri, ya para donatur lebih setuju uang itu disalurkan kepada ribuan orang yang benar-benar membutuhkan, yang pastinya menyambut dengan bahagia, ya kan? Tahu diri, tahu berterima kasih. Lalu emang tahu terima kasih? Kagak. Buta kayak Agus. Kalau kalian mempersulit hidup Agus, mempersulit hidup orang buta, kalian maka dipersulit juga dan hidupnya. Jangan mentang-mentang lu buta, lu ngerasa wajib dikasihani. Kagak. Sekarang gue tanya nih, siapa yang nggak tega sama orang buta yang nggak tahu diri? Siapa yang nggak tega? Kalau gue mah tega aja ngelihat orang yang udah dibantu tapi nggak tahu diri. Kalian hancurkan fisik Agus, mental Agus. Sampai sekarang kalian perlama, bilang Agus yang memperlama. Asal teman-teman tahu ya, siapa yang membuat kekisruhan ini semakin gak karuan? Ya Agus sendiri, gengs. Dia mengatakan pihak Novi lah yang mengulur-ngulur waktu, yang menunda-nunda pengobatannya. Lu tuh gak nyadar sih, Gus. Karena lu gak bisa diatur, ya seperti inilah jadinya. Udah buta nyusahin. Bener kata anak buahnya si Alvin Lim, gengs, si Juda si Hotang ya, salah satu kuasa hukum dari Agus, geng. Dia mengatakan si Juda ini, kami gak peduli sama Agus gitu. Justru si Agus ini nyusahin gitu. Jadi kita nggak butuh si Agus lah, ngerepotin lah, ngapain? Kita aja udah bantu dia cuma-cuma. Kita membela si Agus sudah kena bully loh, kena bully. Masih kita direpotin lagi sama si Agus. Iya benar. Gara-gara kita bela si Agus makanya kita kena bully si Indonesia. Kalau kemarin-kemarin gue ngeliat si Juda ini, kirain gue ngeliat cuman aneh doang gitu, tapi ternyata semakin kesini dia semakin lucu gitu loh. Bukan lucu aja, gengs. Kalau menurut gue dia udah mendekati ke jalan yang lurus gitu ya kan. Dia sadar. Jadi siapa itu yang itu pendukung garis keras Agus itu, nggak usah tersinggung, nggak usah bercandaan si Agus. Itu anggap aja itu hiburan saya karena saya dihujat netizen. Jadi si Agus lah buat itunya. Sasarannya. Halo guys, balik lagi bareng gue Katakan Tutu. Semoga kalian sehat selalu. Dan untuk pembahasan video kali ini seperti biasa guys, kita masih membahas persoalan uang donasi yang episodenya seperti film gengs ya. Karena episodenya nggak habis-habis gitu, justru malah menambah episode baru. Kita semua juga udah tahu posisi uang donasi itu berada di NTT sekarang gengs. Gue sebenarnya pusing sama komplotan si Agus ini ya gengs. Padahal si FA kemarin udah nantang-nantangin kalau Densu nggak akan berani menyerahkan uang donasi itu ke lewat Tobi NTT. Dia berani taruhan. Kalian tahu sendiri lah Bang Densu gimana ya. Gak peduli gimana nanti jadinya setelah uang itu disumbangkan ke NTT, itu urusan nanti katanya. Gimana reaksi si Eva? Makin kelojotan pihak Agus gengs, makin teriak-teriak. Kemarin nantang-nantangin, sekarang udah direalisasikan. Lu teriak-teriak, gak jelas memang orang ini. Dan yang ngerinya lagi gengs, ya menurut gue si FA ini blunder ya. Setelah gue mendengarkan statement si FA ini, yang bisa-bisanya dia membuat kesimpulan sendiri. Dia mengatakan bahwa meninggalnya Alvin Lim diakibatkan oleh podcast Densu, Novi, dan Gary yang menyetujui dana donasi itu dialihkan ke NTT. Dan gue gak ngerti lagi geng sama pemikiran orang ini ya. Dia memberikan kesimpulan sendiri penyebab kematian seseorang itu hanya dari pemikiran dia sendiri gitu. Apalagi tanpa adanya bukti medis yang akurat dari dokter. Dan pastinya dari pihak keluarga sendiri. Kan ini konyol. Dia itu siapa? Kalau menurut gue ini orang ngeri banget sih ya. Jahat banget gak ngelihat posisi dia lagi di mana posisinya. Tahu lagi di rumah duka, malah dijadikan panggung kompres gitu loh. Ini kan konyol gitu. Kalian bisa nilai lagi mana orang ini. Nah ini guys, kita lihat statement dari si FA yang ini parah banget sih kalau menurut gue ya.
Podcast itu adalah penyebab Alvin meninggal. Selama ini dia baik-baik saja. Mungkin karena emosi dan tinggi, sehingga menurut saya siapapun yang membuat podcast itu harus bertanggung jawab dengan berpulangnya Alvin. Dan mereka bertanggung jawab gimana? Ya memang udah ajalnya. Udah tahu kan sakitnya apa? Si Alvin Lim juga udah menyatakan umur dia nggak lama lagi. Karena penyakitnya udah komplikasi parah gitu loh. Udah kronis, akut. Kok lu ngadi-ngadi, idiot? Kesel banget gue. Ini orang ngeri banget ngomongnya ya. Inilah guys, orang kalau udah merasa tersudut, udah kalah ya kan, ya dengan seperti inilah senjata mereka gitu loh. Mengadi-ngadi, udah di luar nalar lah statement-statement mereka itu. Nggak masuk akal lagi gitu loh. dengan cara-cara seperti itulah sehingga Alvin merasa marah dan mungkin akibatnya bisa meninggal mendadak pada tanggal 5 Januari. Kalau menurut gue ini adalah fitnah yang keji, gengs. Gila, orang ada niat baik pengen menyalurkan uang itu ke korban yang sangat membutuhkan di NTT sana. Pihak donatur Densu, Novi, dan yayasan itu membuat keputusan itu ya difikirkan dengan matang. Daripada masalah uang Agus ini semakin panjang dan akan menimbulkan aktor-aktor baru di film ini, cara satu-satunya adalah mengalihkan uang itu ke korban yang lain, gengs. Daripada kita membantu satu orang yang nggak tahu diri, lebih baik kita membantu 1000 orang yang pasti manfaatnya tuh lebih besar gitu loh. Apalagi korban di Lewatobi sana itu jauh dari ibu kota, bener-bener terpencil, gengs. Kalian pasti tahu kan, anak buahnya si Alvin Lim yang namanya Judah Sitohang kan. Nah di sini dia memberikan komentar juga. Di sini dia nulis, saya nggak terima bahwa Pak Ketua Alvin Lim meninggal karena podcast. Ya jelas bukan gitu. Udah jelas-jelas Pak Alvin Lim itu menyatakan bahwa umur dia nggak lama lagi. Gue nggak ngerti lagi sama FI idiot ini ya, gengs. Udah semakin terpojok, mau nggak mau dia harus nyerang nih, ya kan. Dari pihak Alvin Lim juga sudah menyatakan mereka akan mundur gitu dari permasalahan Agus, karena dari permasalahan Agus itu mereka semua dibully seluruh Indonesia ya. Judah Sitohang sendiri sudah menyatakan dia udah nggak peduli lagi sama Agus gitu. Kalau menurut gue sih Judah ini ya bener ya realistis aja lah ya kan. Kalau nggak ada duitnya buat apa gitu kan. Kalau menurut gue si Judah ini nggak munafik orangnya. Kalau gue lihat dia udah muak sama Agus, ditambah lagi nggak ada duitnya gitu. Makanya dia sudah koordinasi pengen lepas dari permasalahan Agus ini, guys. Ya itu adalah keputusan yang sangat tepat. Udah nggak ada duitnya, nyusahin lagi ya kan. Dan di sini juga Agus nangis ya kan. Nggak tahu nangisin Alvin Lim atau mereka cuman acting doang ya kan, karena uangnya sudah nggak ada lagi. Kalau menurut gue setuju sama keputusan Densu, yayasan, dan para donatur agar uang itu dialihkan ke NTT, clear gitu ya. Masalah mereka menggugat, kalau uang itu uang Agus silahkan saja gitu loh, buktikan. Kalau nanti menang di pengadilan, uang itu bakalan diganti sama Densu. Densu itu sudah memikirkan ke depan gitu loh. Gugat aja kalau uang itu uang Agus. Kenapa nggak gugat dari kemarin? Kalau uang itu uang Agus gitu loh, ya kan? Kalau memang uang itu uang Agus, silakan gugat dari kemarin harusnya. Kenapa mereka nggak gugat? Karena mereka tahu mereka akan kalah, gengs. Jelas itu. Dan oke, di sini kita lihat video dari Agus yang marah besar dan akan melawan Densu, Gary, dan Novi ya. Karena uang itu bukannya dikasih ke Agus, tapi malah dikasih ke orang gitu loh. Bodoh amat, Gus. Daripada ngebantu lu satu orang yang nggak tahu diri, ya para donatur lebih setuju uang itu disalurkan kepada ribuan orang yang benar-benar membutuhkan, yang pastinya menyambut dengan bahagia. Ya kan, tahu diri, tahu berterima kasih. Lalu emang tahu terima kasih? Kagak. Kalau mereka mau gugat, silahkan gitu loh, buktikan di pengadilan. Oke, kita lihat ya guys, statement dari Agus nih. Ada kabar saya mendengar hari ini tiba-tiba mau diinikan. Kalau memang secara hukum tadi itu memang bukan hak saya rela. Tapi kalau secara hak hukum itu hak saya nggak ikhlas dunia akhirat. Itu aja sih. Pertanggungjawabkan perkataan kalian, janji kalian kemana gitu, dari Pak Densu, Pak Gary, Teh Novi, itu janji kalian semua buat Agus. Tapi janji kalian semua itu satu pun belum ada yang bisa ditepatin. Itu aja sih. Kalian hancurkan. Janji apa? Awalnya uang itu memang untuk pengobatan lu, Gus. Tapi yang membawa permasalahan ini semakin runyem itu kan lu sendiri gitu loh. Kalau lu mau berobat, silakan, yayasan yang membayar. Kesepakatan awal sebelum terjadinya konflik bahwa uang donasi itu peruntukannya untuk pengobatan Agus gitu. Asal teman-teman tahu ya, siapa yang membuat kekisruhan ini semakin gak karuan? Ya Agus sendiri, gengs. Coba kalau dari awal dia itu nggak pakai pengacara untuk ngelaporin Novi, yang pasti permasalahan ini nggak semakin runyem seperti ini gitu. Pasti masyarakat juga nggak akan ngebully dia. Dengan si Agus ngelaporin Novi aja, netizen tanpa komando aja sudah menyerang Agus
gitu tanpa komando. Jadi jangan menyalah-nyalahkan Novi yang membuat dirinya itu dibully gitu loh. Karena lu nggak bisa diatur, ya seperti inilah jadinya. Uang itu kan sekarang udah dialihkan tuh ke NTT. Silahkan aja gugat, buktikan kalau lu menang, uang itu bakalan diganti sama Densus. Densus sudah janji. Apa yang harus dikhawatirkan? Kalian hancurkan fisik Agus, mental Agus. Sampai sekarang kalian perlama, bilang Agus yang memperlama. Agus sudah mencabut itu semua laporan yang ada di Pak Farhan. Tapi kalian tega memperlakukan orang buta kayak Agus. Kalian tega memperlakukan orang buta kayak Agus. Kalau kalian mempersulit hidup Agus, mempersulit hidup orang buta, kalian akan dipersulit juga dan hidupnya. Sekarang bisa kita lihat siapa yang merasa sulit hidupnya. Kan dia sendiri. Si Novi dan Densu enggak. Ya kan lancar-lancar aja dia kerja. Jangan mentang-mentang lu buta, lu ngerasa wajib dikasihani. Kagak. Sekarang gue tanya nih, siapa yang gak tega sama orang buta yang gak tahu diri? Siapa yang gak tega? Kalau gue mah tega aja ngelihat orang yang udah dibantu tapi gak tahu diri. Jadi jangan mentang-mentang lu buta terus harus diperlakukan seperti raja gitu. Kalau kelakuan lu aja kayak setan, kenapa harus dikasihani? Itu nggak wajib dikasihani, gengs. Semua rekam jejak tuh ada. Lu yang bilang sendiri nggak butuh uang, ya. Yang lu butuh itu harga diri keluarga lu. Dia mengatakan pihak Novila yang mengulur-ngulur waktu, yang menunda-nunda pengobatannya. Lu tuh nggak nyadar sih, Gus. Aduh, gua nggak ngerti lagi mau ngomong apa sama lu tuh, Gus. Udah buta nyusahin. Bener kata anak buahnya si Alvin Lim, gengs. Si Juda si Hotang ya, salah satu kuasa hukum dari Agus, geng. Dia mengatakan si Juda ini, kami nggak peduli sama Agus gitu. Justru si Agus ini nyusahin gitu. Ini ada video si Juda ini lucu banget sih kalau menurut gue ya. Dia kan lagi bercandain Agus tuh, ya kan, kalau dia nggak peduli lagi sama Agus. Agus tuh nyusahin justru. Abis itu garis keras pendukung Agus itu marah sama si Juda gitu loh, nggak terima gitu kan. Jadi ya kan cuma dipencandain gitu loh kan. Kok nggak terima gitu. Jadi coba kita lihat ya. Jadi kita nggak butuh si Agus lah, ngerepotin lah, ngapain? Kita aja udah bantu dia cuma-cuma. Kita membela si Agus sudah kena bully loh, kena bully. Masih kita direpotin lagi sama si Agus. Iya benar. Gara-gara kita bela si Agus makanya kita kena bully si Indonesia. Aduh bener. Kalau menurut gue ini orang jujur banget ya. Daripada jadi orang munafik ya mendingan jujur aja gitu kan. Ya benar sih, kalau menurut gue setuju. Kalau kemarin-kemarin gue ngeliat si Juda ini, kirain gue ngeliat cuman aneh doang gitu, tapi ternyata semakin kesini dia semakin lucu gitu loh. Bukan lucu aja, gengs. Kalau menurut gue dia udah mendekati ke jalan yang lurus gitu ya kan. Dia sadar ngebantu Agus itu justru nyusahin tim dia ya kan. Justru malah dibully seluruh Indonesia gitu. Buat teman-teman yang nggak tahu, si Juda ini adalah kepala cabang kantor hukum si LQ Indonesia ya, kalau nggak salah ya. Karena gue kemarin sempat dengar dia bilangnya gitu sih. Juda ini cocok jadi entertain ya. Kita nggak berharap si Gus itu datang. Kalau datang dia datang aja, dia lagi begini. Gak mau pemegang dia. Orang bukan urusan kok. Urusan kita kan sama dia kan di pengadilan, bukan di rumah duka. Betul. Setuju bang, setuju. Jadi jangan kalian tanya Agus datang. Kita nggak butuh si Agus datang. Ya. Dia harus dijemput ya. Kayak raja ya. Suguhin kopi. Nanti buah-buah di rumah duka nanti habis. Ada kelengkeng, apel, jeruk habis semua. Kacang-kacangan, kuaci habis nanti mau. Bawa. Nanti datang wawa, dibawa plastik nanti gimana? Kantong kan bawa ke rumah. Lumayan katanya kan. Jujur banget lu bang. Sebenarnya si Juda ini udah kesel dari awal gitu loh. Setelah di Komal itu berantem sama si Wawa. Kan si Juda ini kan memang sebagai kuasa hukumnya, salah satu kuasa hukumnya ya kan. Jadi tanyalah di Komal gitu kan. Tanya ke Wawa, sebenarnya uang itu diperuntukkan untuk bayar hutang ya. Kayak kurang lebih seperti lu pertanyaannya. Tapi si Wawa itu jawabnya itu kayak sinis banget, marah sama si Juda ini. Kenapa harus tanya di sini gitu loh. Jadi si Juda ini juga bilang ya kan, nanti kan juga dipertanyakan di sidang. Jadi kenapa harus takut-takut ditanya seperti itu? Karena nanti sidangnya juga terbuka ya kan. Jadi menurut si Juda ini ya nggak masalah gitu ditanyakan di mana. Nanti kan di persidangan juga dipertanyakan ya kan. Ini setelah dia bercandain si Agus, kan ada tuh di Komal-Komal garis keras si Agus ya. Jadi dengan bercandaan si Juda ini mereka nggak setuju, gengs. Ya marah-marah gitu. Nih kita lihat. Jadi siapa itu yang itu pendukung garis keras Agus itu nggak usah tersinggung, nggak usah bercandaan si Agus.
Itu anggap aja itu hiburan saya karena saya dihujat netizen. Jadi si Agus lah aku buat itunya. Sasarannya. Gara-gara Agus lu dihujat kan? Hak hukum si Agus tetap saya bilang. Tapi kalau saya bercanda, yang pendukung garis keras Agus itu nggak usah lebay. Iya. Marah-marahin saya di komal, apa kalian. Kasian kan dimarah-marahin. Si Juda ini ngaku dia butuh hiburan karena dia kan, karena si Agus dia dibully. Ya sekarang si Agus jadi sasaran si Juda inilah ya kan. Karena si Agus inilah yang menjadikan si Juda ini dihujat seluruh Indonesia ya kan. Sekarang dia udah pusing guys ngurusin si Agus sebenarnya ya. Nih kita lihat videonya dia ya. Dia ngaku udah pusing sama Agus katanya. Udah mumet katanya. Kan Cipio istrinya kan gimana itu, kita lepasin aja ya. Ya udah. Kita meetingkan dulu bentar katanya. Ya udah. Jadi oke, kayak gini, gue ngerti. Jadi istri si Alvin Lim ya kalau nggak salah, gue tangkapnya di sini istrinya Alvin Lim. Gimana si Agus itu? Atau kita lepaskan aja ya? Ya udah gitu, si Juda ini kan kayak yaudah kita meetingin dulu gitu kan. Sebenarnya pihak Alvin Lim itu udah mumet gengs ya. Istrinya aja sebenarnya udah mumet, istrinya si Alvin Lim gitu. Karena si Agus inilah mereka dibully gitu kan. Jadi katanya mau di-meetingin dulu nih. Si Juda aja udah bilang nih gengs, istrinya si Alvin Lim ini udah mumet dengan kasus Agus. Pun mumet lihat kasusnya Agus katanya. Iya, Nggak ada duitnya. benar. Jadi oke ya, kesimpulannya si Juda ini memang jelas dia ngaku udah apa ya, mumet sebenarnya. Dia aja pengen ngelepasin Agus, ngapain harus ketemu Agus ya kan? Sebenarnya si Juda ini lagi posisinya lagi di rumah duka ya. Ketika Agus datang ini kayaknya ya nyelipir aja lah gitu. Semakin kesini semakin lucu dia. Saya banyak si Agus, Pak. Ya, saya udah bilang ke manajemen mau ngelepasin si Agus. Oh, oke. Nggak mau lagi. Tapi Bagus. meeting dulu. Lu di kubu mana, Ya, Pak? Gua betul. kubu gua lah. Gua pengen selesai masalah donasi lah. Ini kan datangnya dari tempat gua tanggung jawab sama donatur gua. Nggak ada gua kubu Novi, kubu Agus. Gua pengen nyelesain donasi. Nggak peduli gimana nanti jadinya, ataukah pihak Agus akan menggugat, ya silahkan saja. Kalau menang bakalan diganti sama Densu. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Jadi buat si Agus juga jangan mimpi lah buat dapetin uang 1,3 M itu. Karena uang itu bukan hak lu, Gus. Jadi geng, si Agus ini melakukan perlawanan akan melaporkan Densu, Novi, Pablo, Gary ya, karena sudah mengalihkan uang itu dengan sepihak gitu kan. Jadi si Agus ini nggak terima dan dia akan melaporkan. Ya silakan aja gugat Gus, uangnya juga udah nggak ada di yayasan. Kalau lu memang percaya diri itu uang lu, silakan gugat gitu loh. Gimana nanti keputusan di pengadilan? Kalau kita nunggu-nunggu sidang pengadilan, nunggu-nunggu keputusan, ini semakin melebar kemana-mana nanti jadinya. Semakin banyak nih aktor-aktor baru yang pengen nimbrung jadi aktor di film ini. Ini kalau menurutku udah jadi film, gengs ya. Si F aja di sini sudah berstatement tuh. Si Agus akan menunjuk salah satu kuasa hukum untuk melaporkan Densu, Pablo, dan Novi. Jelas di situ. Mungkin ini aja lah ya untuk pembahasan video kali ini. Seperti biasa kita lanjut diskusinya di kolom komentar. Gimana menurut kalian? Ya, thanks buat teman-teman yang udah mampir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.